Sobat BMKG Papua dimanapun Anda berada, berjumpa lagi di program AADC, Ada Apa Dengan Cuaca, dengan tayangan yang mengulas berbagai hal tentang cuaca terkini. Sobat, pada video prospek cuaca sepekan lalu, ada Sobat BMKG yang bertanya mengenai apa itu indeks Nino 34 dan Southern Oscillation Index atau SOI. Tahukah Sobat, apakah itu indeks Nino 34 dan SOI? Bagaimana cara mendapatkan nilai indeksnya? Di video AADC episode 2, kita telah membahas apa itu ENSO. Jadi, untuk mengetahui fenomena ENSO aktif atau tidak, kita harus mengetahui nilai dari indeks Nino 34 dan SOI. Ya, mungkin bagi sebagian Sobat BMKG Papua masih merasa asing dengan kedua indeks tersebut. Kedua indeks ini merupakan indeks yang digunakan untuk menentukan fenomena skala global yang terjadi, apakah terjadi El Nino atau La Nina. Kali ini bersama saya, Syatira, mari kita simak penjelasan lengkapnya. Secara geografis, samudra yang berbatasan dengan wilayah timur Indonesia adalah Samudra Pasifik. Pola sirkulasi atmosfer di Samudra Pasifik sangat mempengaruhi variabilitas cuaca dan iklim di Indonesia, termasuk wilayah Papua. Di Samudra Pasifik terdapat fenomena El Nino dan La Nina. Untuk menentukan kejadian El Nino dan La Nina, salah satu yang digunakan untuk mengetahui kedua fenomena itu adalah perhitungan dua indeks, yaitu indeks Nino 34 dan SOI. Sobat BMKG, Nino 34 adalah salah satu lokasi pengamatan suhu muka laut di kawasan Samudra Pasifik. Terdapat 4 lokasi pengamatan suhu muka laut, yaitu daerah Nino 4, Nino 34, Nino 3, dan Nino 12. Daerah Nino 34 dipilih sebagai data untuk dianalisis karena mempunyai korelasi yang cukup kuat dengan nilai SOI dan mempunyai hubungan yang cukup erat dengan tingkat kekeringan di wilayah Indonesia. Letak Nino 34 berada di Samudra Pasifik yang merupakan irisan dari lokasi Nino 3 yang berada di Samudra Pasifik Timur dengan lokasi Nino 4 yang berada di bagian tengah Samudra Pasifik. Nino 34 memiliki nilai pengukuran suhu muka laut yang digunakan sebagai parameter utama untuk menentukan kejadian dan intensitas El Nino atau La Nina yang disebut dengan indeks Nino 34. Jika nilai indeks Nino 34 di atas 0,5 mengindikasikan El Nino, dan jika nilainya di bawah negatif 0,5 maka kondisi ini mengindikasikan La Nina. Dan di antara negatif 0,5 hingga 0,5 adalah kondisi normal. Dengan cara ini, suatu tahun dinyatakan tahun El Nino jika 5 bulan berturut-turut indeks Nino 34 lebih dari 0,5 dan dinyatakan tahun La Nina jika selama 5 bulan berturut-turut indeks Nino 34 kurang dari negatif 0,5. Semakin besar nilai indeksnya, fenomena El Nino atau La Nina akan semakin menguat dan semakin memengaruhi kondisi cuaca di beberapa wilayah Papua. Apabila didukung oleh fenomena-fenomena lainnya seperti gangguan angin dan kondisi lokal di suatu wilayah. Sobat, selain indeks Nino 34, fenomena La Nina dan El Nino dapat ditentukan berdasarkan SOI. Yuk kita mengenal apa itu SOI. SOI atau Southern Oscillation Index merupakan perbedaan tekanan udara permukaan antara wilayah Pasifik Timur yang diukur di Tahiti, Hawaii, dengan wilayah Pasifik Barat yang diukur di Darwin, Australia. Jika nilai SOI lebih dari 7 selama 3 bulan berturut-turut, artinya tekanan di Tahiti relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan di Darwin yang menunjukkan indikasi terjadinya La Nina. Sebaliknya, jika nilai SOI kurang dari negatif 7 selama 3 bulan berturut-turut, artinya tekanan di Tahiti relatif lebih rendah dibandingkan dengan tekanan di Darwin yang menunjukkan indikasi terjadinya El Nino. Nilai SOI yang kadang positif dan kadang negatif memberikan pengertian bahwa fenomena El Nino maupun La Nina mempunyai perulangan. Berdasarkan update data dinamika atmosfer Dasarian 1 Desember 2022, saat ini sedang berada di fase La Nina sedang. Kondisi ini berdampak terhadap peningkatan curah hujan di Papua, namun akan semakin berpengaruh apabila terdapat adanya gangguan pola angin, gelombang atmosfer, serta gangguan pada skala lokal di suatu wilayah. Misalnya, suhu udara yang tinggi akibat pemanasan matahari menyebabkan pembentukan awan-awan konvektif berpotensi menghasilkan hujan yang cukup tinggi. Sobat, bagaimana penjelasan kami mengenai indeks Nino 34 dan SOI tadi? Semoga dapat menambah informasi Sobat tentang fenomena skala global yang mempengaruhi cuaca dan iklim di wilayah kita ya.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa untuk memperbaharui informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi melalui laman balai5.jayapura.bmkg.go.id atau melalui kanal media sosial Info BMKG Papua serta mengunduh aplikasi Info BMKG. Ayo, peduli lingkungan agar terhindar dari bahaya bencana hidrometeorologi. Terima kasih atas perhatian sobat semua. Salam sehat dan sampai jumpa.